Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam doa pagi hari ini. Kita percaya kita hidup semua oleh anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon, Tuhan, berikanlah firman-Mu yang merupakan kehendak daripada Tuhan. Mampukan kami melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pembacaan ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini, kami boleh mengerti kehendak dan rencana daripada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Daniel 1 ayatnya yang kelima sebagai ayat pokok. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Melalui pembacaan ayat tadi, ada latar belakang daripada ayat-ayat tersebut. Akibat ketidaktaatan Israel, maka bangsa Yahudi dibuang ke Babel menjadi tawanan. Ada beberapa orang-orang muda yang berhikmat, yaitu Daniel dan teman-temannya. Mereka juga adalah orang-orang buangan di Babel yang akan bekerja pada raja. Tapi Daniel dan teman-temannya tidak mau menikmati kesenangan jasmani yang diberikan oleh raja, yaitu santapan raja. Hal ini bisa berarti makanan-makanan lezat dan anggur. Firman Allah menjelaskan dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-20. Di situ tertulis, "Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging." Makanan dan anggur merupakan kenikmatan dunia, dapat membuai kehidupan manusia. Ada contoh lain dalam firman Tuhan, supaya kita jangan hidup seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua dan ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Oleh karena itu, jangan kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka terbuai, hidup menuruti hawa nafsu, keinginan dosa, kemabukan, pesta pora, dan penyembahan berhala. Yesus juga memperingati dan menegur seorang yang terbuai dengan kekayaan. Di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-15, di situ tertulis, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Mengapa Yesus menegur orang yang kaya itu? Karena orang yang kaya punya hati yang tamak, terikat dengan kekayaannya itu. Orang kaya itu berkata kepada jiwanya,
Hal ini dapat kita baca di dalam Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi datanglah firman Allah di dalam Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Kita dapat melihat di dalam Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang Yesus katakan biarlah menjadi pelajaran, supaya kita tidak cinta kepada harta dunia, hidup egois, mementingkan diri sendiri, menumpuk kekayaan, sehingga lupa beribadah, mencari Tuhan, dan tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terbuai kenikmatan dunia? Hal yang pertama adalah kita tidak boleh mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hal ini dijelaskan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 dan 16. Di situ tertulis, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia menawarkan banyak hal yang menarik. Hal-hal materi, rumah, mobil, dan banyak barang-barang yang indah. Hal-hal yang dapat memanjakan hidup manusia, sehingga memicu keinginan daging, keinginan mata. Ada banyak tempat-tempat hiburan dan hal-hal yang menarik, tetapi itu semua dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Sebab itu, jangan kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi saja. Kita tidak bisa hidup mencintai dunia dan berkenan kepada Allah. Kita bisa memiliki banyak hal di dalam dunia, tapi jangan sampai terikat kepada hal-hal dunia. Hal kedua, supaya kita tidak terbuai keinginan dunia, kita harus mati terhadap keinginan daging, menguasai diri, dan berarti menahan diri harus dapat kita lakukan. Itu dijelaskan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Perbuatan hawa nafsu di atas mendatangkan murka. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-6, di situ dapat kita baca, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan kita main-main terhadap murka Tuhan. Tuhan pernah menghukum umatnya di dalam Yosua 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Israel mengalami kekalahan karena dosa umat Tuhan, dan ada korban yang mati karena umat Tuhan kalah dalam peperangan. Oleh sebab itu, jangan kita terbuai dengan kenikmatan dunia. Hiduplah beribadah kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, supaya kita tidak menerima penghukuman Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan selalu memberkati umatnya yang taat dan setia. Amin. Kita mau berdoa syafaat.
Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan. Setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan. Sehingga Tuhan, Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan, campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini. Jasmani maupun rohani, setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.